Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari Penyuluh Agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yashukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Al-Quran wal hadis, wallahu a'lam bimuradihima. Yang terhormat karyawan Radio Top FM, yang terhormat kepada para mustami'in, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini saya
Al-Ustadz Yusuf Abdul Hadi dari Penyuluh Agama Kecamatan Bantar Kawung. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bersilaturahmi melalui Radio Top FM Mania. Mudah-mudahan silaturahmi kita menjadikan asbab untuk dimudahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diberkahkan kehidupannya. Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada pejuang Islam, pelopor Islam, penghancur kemungkaran, pengentas kejahiliahan, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam terlimpahkan curah kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga terlimpahkan juga kepada kita semua. Allahumma amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Para mustami'in yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mengambil sebuah tema, yaitu membina remaja yang islami dalam keluarga. Penting sekali para mustami untuk membina, membimbing para remaja yang tentunya sudah digarisbawahi Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Jadi remaja masa kini adalah remaja yang bisa meneruskan sebuah perjuangan-perjuangan para sesepuh yang notabene para remaja yang mampu untuk meneruskan perjuangan para sesepuh, para ulama. Maka sebelumnya para remaja harus dipenuhi dengan ilmu-ilmu pengetahuan agama yang kuat. Dan juga tidak lepas kita sebagai orang tua untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita dengan memberikan support kepada anak kita dengan dimasukkannya anak-anak kita kepada pendidikan-pendidikan agama. Juga mulai dari sekecil mungkin anak-anak kita harus diberi pendidikan-pendidikan agama yang kuat. Mulai dari TFQ, kemudian madrasah diniyah, kemudian masukkan ke pondok-pondok pesantren. Itu sebuah solusi untuk mencetak remaja yang berilmu pengetahuan agama
yang kuat. Maka kita perlu memberikan motivasi kepada anak-anak kita yang di zaman sekarang sudah jelas anak-anak kita itu sudah terbius dengan HP. Tapi tetap kita sebagai orang tua harus pandai mengatur anak-anak kita agar anak-anak kita kelak menjadikan penerus perjuangan para ulama. Sebab mengkhawatirkan sekali ketika kita punya anak setelah dewasa, anak kita itu tidak mempunyai pengetahuan agama, sehingga sudah jelas dengan kekurangannya pengetahuan agama kita akan melepas dengan begitu saja anak kita yang tidak berakhlakul karimah. Sebab di dalam Al-Quran anak itu terbagi menjadi 3. Ada anak itu adalah sebagai penentram jiwa, penenang hati. Ya, seperti di dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi menjadikan qurrata a'yun, penyejuk hati, anak yang selalu memberikan kesenangan kepada orang tua, menampakkan perilaku-perilaku yang baik, sopan, santun. Ini adalah anak yang dinamakan qurrata a'yun. Kemudian ada juga yang dijadikan anak itu adalah aduwwul lakum, menjadi musuh bagi orang tuanya. Banyak sekali kejadian-kejadian, ada anak membunuh orang tua, ada anak menyiksa orang tua. Maka itulah anak yang perlu dididik dan diberi pengetahuan-pengetahuan agama. Kemudian ada juga di dalam Al-Quran bahwa anak itu yang ketiga adalah bisnatulakum, menjadikan biang kerok bagi orang tuanya. Juga ini perlu kita mencari solusi untuk anak-anak yang menjadi satu aduwwul lakum, bisnatul lakum, musuh dan menjadikan biang kerok. Nah, anak-anak inilah perlu kita pupuk agar nanti di masa-masa remaja sudah diberi pengetahuan-pengetahuan agama, sehingga insya Allah nanti kalau anak itu diberi pendidikan agama, insya Allah nanti akan menjadi anak yang qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati. Para mustami'in yang berbahagia, maka di dalam Al-Quran wanti-wanti sekali ketika kita mempunyai anak, mempunyai turunan, yang turunan itu lemah dari pendidikan agama. Di dalam Al-Quran mewanti-wanti, Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Nah, ayat ini mewanti-wanti kepada kita sebagai orang tua agar hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang seandainya meninggalkan dzurriyyatan di'afan, meninggalkan anak-anak yang lemah pendidikan agamanya, lemah akhlaknya, maka mewanti-wantikan ayat ini agar kita sebagai orang tua betul-betul membimbing, membina, mengarahkan anak-anak kita agar jangan dijadikan anak-anak kita itu anak-anak yang lemah pendidikan agamanya. Betul. Lemah pendidikan agamanya. Maka solusinya adalah Falyattaqullah. Solusinya yang pertama adalah bertakwalah kepada Allah. Maka diberi pendidikan tentang akidah. Tentang akidah, agar akidah anak-anak kita kuat. Maka pendidikan-pendidikan akidah, ketauhidan. Nah, maka kita sebagai orang tua harus bisa memberikan. Kalau toh tidak bisa, maka kita harus bisa memasukkan anak kita atau menitipkan anak kita kepada orang-orang yang mampu mendidik. Mendidik anak kita supaya anak kita itu menjadi anak yang mempunyai pendidikan agama yang kuat. Nah, pasrahkan kepada orang lain. Walaupun itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Ya, kewajiban kita. Jadi kalau kita tidak bisa, tidak mampu memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita, maka kita pasrahkan kepada orang yang mampu untuk mendidik anak. Pasrahkan kepada guru-guru ngaji, pada guru-guru madrasah diniyah, atau pasrahkan ke pondok pesantren, ke kiai, maka jelas kita akan gugur kewajiban. Tapi kalau kita membiarkan anak kita itu terlena, tidak mau diberi pendidikan agama, maka orang tua yang akan menanggung beban nanti di akhirat. Nah, kewajiban orang tua sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, hakul waladi alal walidi ayyu'allimahul kitabah wassibahah warimayah wa alla yarzuqahu illa thayyiban. Sabda Rasul yang artinya bahwa hak anak yang harus dipenuhi orang tuanya ialah satu, mengajarkannya tulis baca Al-Quran. Nah, ini. Jadi
ayyu allimahul kitab. Jadi memberikan atau mengajarkan tulis baca Al-Quran, baca tulis Al-Quran. Nah, ini kewajiban orang tua. Ya Allah, jangan sampai orang tua yang sebetulnya itu adalah kewajibannya agar anak-anak kita itu pandai membaca Al-Quran, baik bacaannya. Maka ya Allah, ini kewajiban kita sebagai orang tua. Ya, sebagai orang tua kita berkewajiban memberikan pendidikan tentang baca dan tulis Al-Quran. Maka kalau tidak mampu, seperti tadi, kalau kita tidak mampu, kita berikan saja kepada yang ahlinya, mulai dari TVQ, madrasah diniyah, pondok pesantren, silakan, pasrahkan saja, agar betul-betul anak kita itu tahu terhadap Al-Quran. Juga di dalam membaca Al-Quran juga bagus. Sebab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya Al-Qur'an. Nah, ini. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya Al-Quran. Mau belajar Al-Quran dan mau mempelajari Al-Quran, atau mau mengajarkan Al-Quran. Jadi yang diajar dan yang mengajarnya itu adalah orang yang terbaik. Maka jelaslah kita sebagai orang tua merasakan tanggung jawab agar anak-anak kita menjadikan anak-anak yang soleh, yang solehah, berbakti kepada Allah, berbakti kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka semenjak kecil harus dibina. Kemudian wasibahah, diajari berpanah. Jadi ini olahraga ya. Jadi kemudian rimayah. Ya, rimayah. Apa tadi? Sibahah itu berenang, kemudian rimayah itu memanah, dan juga memberikan rizki yang halal. Nah, untuk renang dan manah itu tidak menjadikan. Nah ini wa alla yarzuqahu illa thayyiban, dan jangan memberikan rizki kepada anak-anak kita kecuali rizki yang thayyiban. Maka di situ halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Nah, itu para pendengar sekalian. Nah, selanjutnya tadi solusi untuk supaya tidak terjadi anak-anak kita itu anak-anak yang lemah pendidikan agamanya. Maka yang kedua adalah waliyaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka diajarkan mengucapkan perkataan yang benar, perkataan yang baik. Nah, perkataan yang baik. Jadi di zaman sekarang ya terus terang sing jenenge anggah ungguh maring wong tua, yakin sekarang itu sudah artinya sedikit yang unggah-ungguh sama orang tua, berkata yang baik sama orang tua.
Apalagi kalau ada anak yang sudah berani membentak orang tua. Allah karim. Ya. Nah, maka orang tua harus bisa mencari solusinya. Ya, solusinya seperti tadi, silahkan pasrahkan kepada guru-guru ngaji, pasrahkan kepada guru-guru madrasah. Ya, banyak TVQ, TVA, madrasah diniyah, pondok-pondok pesantren. Ya, itu untuk mengantisipasi anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang lemah agamanya, lemah pendidikan agama Islamnya. Nah, dua solusi inilah yang menjadikan barometer untuk mencetak generasi, mencetak remaja yang berakhlakul karimah, yang berpendidikan agamanya luhur, tinggi. Maka kita harus tahu sebagai orang tua, ya, jadi solusinya itu tadi dua. Maka para pendengar yang berbahagia, kita harus introspeksi diri. Apakah saya orang tuanya itu termasuk orang yang mampu mendidik anak-anaknya atau tidak? Ya. Sebab memang sulit sekali kalau kita mendidik anak sendiri. Ya, anak sendiri itu kadang-kadang kalau dididik sama bapaknya ya kurang serius gitu. Kebanyakan. Tapi ada sih ada gitu ya. Ada sih ada. Cuman kebanyakan gitu. Kalau di papatahi sama orang tuanya kadang-kadang ya kurang serius gitu. Nah, maka sudah kita pasrahkan saja kepada guru-guru ngaji, ya, kepada para ustadz, para kiai, ya, kita pasrahkan saja agar kita kelak ketika kita dipertanyakan sebuah amanat, yaitu putra, ya, putra putri, sebuah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kita ditanya sama Allah, apakah kamu betul-betul memegang amanat ini, dipegang dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya? Nah, nanti kita akan ditanyakan, kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Anak-anak kita seperti ini, nah, ini apakah kita sebagai orang tua itu sudah bisa memberikan solusinya atau belum? Ya, kalau ketika kita belum bisa, ya sudah, berarti kita nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmahnya, karena waktulah yang membatasi. Mudah-mudahan kita dapat bersua kembali. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Apabila ada umurku panjang, boleh kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keberkahan, dan panjang umur. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersua kembali dalam waktu dan gelombang yang sama. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan sebuah motivasi untuk para orang tua. Dan juga mudah-mudahan yang saya sampaikan itu kalau benar, ya,
datang dari Allah. Kalau toh ada salahnya, dari saya sendiri sebagai manusia biasa. Demikian yang saya bisa sampaikan, dengan ditutup wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Radio Top